وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون عباد الله، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بالقرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أمتي آخر الزمن يبلغ العلماء والفقهاء ويبتليهم الله بثلاثة بليات أولى يرفع الله ببركة بالتسبيح، والثاني يسلط الله بالسلطان ظالم، والثالث يخرج الدنيا بغير إيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang syukur alhamdulillah di Sayyidil Ayam ini, di bulan Januari ini, walaupun di cuaca dalam keadaan mendung dan hujan turun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan suatu kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu undangan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan doa kita kepada malaikat Jibril yang ada di sekitar masjid ini, yang akan membawa doa kita. Kita ketuk pintu langitnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Mudah-mudahan di Sayyidil Ayam ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, Nabiuna Khairil Bashar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Januari sudah memasuki di pertengahan pada saat ini. Hiruk pikuk, senang duka di tahun yang lalu sudah sama-sama kita rasakan. Kini mari kita introspeksi diri pada awal bulan Masehi ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal mukaddimah yang saya bacakan tadi, wahai umat Rasulullah, wahai hamba Allah yang ada di Kemayoran, khususnya di Jakarta, wabil umum seluruh dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu informasi kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah. Wahai umat Rasulullah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kita dicap, kita divonis, kita distempel oleh Allah yang Maha Agung, Allah yang menciptakan kita, bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuntum khaira ummah, dari umat-umat sebelum Rasulullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cuma ada catatannya. Umat yang bagaimana yang dikategorikan sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf
kamu mengerjakan suatu amal perbuatan baik, tapi tidak sekedar itu, watan hauna anil munkar, dan kamu harus siap-siap melawan, mencegah perbuatan yang dikategorikan munkar. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat kemungkaran merajalela di muka bumi ini, fitnah merajalela, maksiat di mana-mana di depan mata kita, perzinahan di lingkungan kita, perjudian, korupsi dan lain-lain sebagainya hampir kita dengarkan bersama-sama. Belum lagi kita lihat bagaimana masjid media cetak dan elektronik menggambarkan hinaan-hinaan, baik itu hinaan yang tertimpa atau yang ditimpa dengan agama kita. Belum lama kita mendengarkan Tuhanku lebih kuat daripada Tuhan, Tuhanmu lemah daripada Tuhan. Belum lama usai itu berkumandang, belum lama kembali kita dengar bahwa Allah itu orang Arab. Belum lagi itu senyap terdengar ocehan-ocehan bahwa Asmaul Husna adalah 99 trinitas. Belum itu usai hinaan oleh orang-orang, bukan orang-orang kafir Pak yang menghina kita, orang Islam. Cacian maki, hinaan kepada baginda Rasulullah SAW, hinaan kepada Sang Khalid, hinaan kepada bahasa Arab adalah bahasa yang hina, dan lain-lain sebagainya. Kalau nggak ada Ka'bah, Arab tidak mempunyai adat istiadat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita umat Islam memandang? Maka kita tentu Allah kita dihina dan disepelekan. Mau membunuhkah kita? Oh jangan. Sebab agama tidak boleh memberikan suatu pelajaran seperti itu. Langkah apa yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada Huzil Aqwa, beri maaf. Huzil Aqwa, beri maaf. Setelah kita memberikan maaf, wa'mur bil ma'ruf, kamu kerjakan perbuatan baik. Apa yang Allah larang kamu tinggalkan, apa yang Allah perintah kamu kerjakan. Terakhir yang harus kita patuhi, terakhir yang harus jauhi mereka, jauhi mereka. Itu adalah orang-orang yang bodoh. Bagaimana kita mengkadar, melihat, memikirkan pandangan Allah bahwa kita harus menjauhi orang-orang yang menghina seperti demikian. Jangan lihat wajahnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suatu contoh. Bapak nggak suka, jamaah sholat Jumat nggak suka dengan seseorang. Seseorang itu sudah melecehkan kita, sudah menghina kita. Bagaimana hadapan Bapak terhadap dia? Kalau seandainya kita berbicara dengan bahasa normal, kita ketemu orang yang kita benci, pasti kita akan menoleh, pasti kita akan menjauhi, supaya kita tidak terkena dosa dari ocehan dan gibahan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu informasi kepada umat Rasulullah. Jauhi orang-orang yang bodoh, yang menghina agamanya Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina akan ayat-ayat Al-Quran, bahwa kumandang kedung, suara kedung lebih baik daripada suara azan, sarikone lebih baik daripada jilbab. Jauhi mereka. Kita tidak bertetanggaan. Apa yang membuat dia tenang? Apakah dia membuat tenang dari mass media cetak dan elektronik? Jangan
ditonton, atau dari kendaraan partai jangan dipilih. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah boleh, tapi Allah memberikan suatu pelajaran bagi kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, sampai akhir kiamat, sampai nanti hari pembalasan Allah, agama Islam akan dimusuhi dan dihina. Dari awalnya pada Islamu qarib wa sayati qarib kana bad. Awalnya Islam Allah datangkan adalah asing, nanti akan asing di tengah-tengah agama itu sendiri. Kita umat Islam akan merasa asing dengan agama kita sendiri. Lihat Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihina. Umar, Utsman, Ali sampai dihina, dibunuh oleh siapa? Oleh orang kafir, oleh orang Quraisy? Bukan, oleh orang-orang yang munafik. Salah satunya Abdullah bin Sabah. Lihat setelah zaman Khulafaur Rasyidin, zaman 4 mazahib, dihina, dicaci maki. Apalagi zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, berapa banyak ulama-ulama kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dipenjarakan, dikriminalisasi dan macam-macam sebagainya. Kita tidak heran. Allah sudah mentakdirkan demikian. Apakah kita balas dengan membunuh, dengan mencaci maki kembali? Tidak. Fusil apa? Ambil. Kasih maaf. Wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahili. Jauhi mereka itu orang-orang yang bodoh. Itu bukan kata saya, kata Allah. Kalau mereka mengatakan saya berdoa kepada bahasa Indonesia, bagus, sudah masalah. Tapi jangan coba-coba sholat yang kita lakukan tidak memakai bahasa persatuan bahasa Arab, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan coba-coba kita melakukan sujud dengan bahasa selain bahasa Arab. Selain itu silakan, mau pakai bahasa Manado, bahasa Jawa, bahasa Portugis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, silakan. Kalau seandainya Allah tidak menyatukan satu bahasa menjadi bahasa Arab sebagai persatuan umat Islam, saya yakin atau yakin kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar dalam bahasa Arab, makmumnya orang Betawi Allah yang gede, kemudian di sebelahnya orang Padang Allah yang gadang, kemudian di sebelahnya orang Sunda Gusti Allah yang agung, dan macam-macam, tidak sama. Makanya Allah persatukan menjadi bahasa persatuan umat Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada topik permasalahan. Hai umat Islam, hai hamba Allah, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kita sudah dicap sebaik-baik umat. Jangan sampai di lingkungan kita, di sekitar kita, di daerah kita terjadi kemaksiatan yang merajalela di hadapan kita. Kalau sudah kemaksiatan merajalela di hadapan kita, apa firman Allah? Duribat alaihimul zillah ainama suki, akan ditimpa kamu suatu malapetaka yang hina ini, akan ditimpa suatu azab oleh Allah, akan ditimpa suatu bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah datangkan. Gara-gara apa? Yang puruna bi ayatillah, kamu berdusta, membohongi ayat Allah. Kamu katakan hak, yang hak kamu bilang batil.
yang batil kamu bilang hak, itu mendustakan ayat-ayat Allah. Belum lama kita terdengar tidak ada apa-apa, tahu-tahu Semeru batuk meletus, banjir merajalela di mana-mana. Belum diperkirakan oleh BMG bahwa akan terjadi tsunami setinggi 30 meter. Kapan terjadinya? Tunggu azab Allah. Bagaimana supaya azab Allah tidak datang di negara yang kita cintai, negara Indonesia? Ada rumusnya. Walau annal ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi, kalau seandainya penduduk Kemayoran, kalau seandainya penduduk Jakarta, kalau seandainya penduduk Indonesia amanu, dia beriman, tidak beriman saja, tapi wattaqau, dia bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas. Allah akan turunkan keberkahan, bukan azab, keberkahan. Perampok-perampok merajalela alias korupsi, uang rakyat diambil dengan secara paksa atas kemauannya sendiri. Nauzubillah. Mendengar demikian, kita hanya bilang astagfirullah. Kita ingat firman Allah, uzil abwa Pak Benet, wa amru bil ma'ruf. Ayo kita berbuat baik. Wahai, ingat, wahai adil jahilin, jauhi, tinggali mereka itu. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit intisari khutbah Jumat pada kali ini membawa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, agar iman kita tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di bumi pertiwi yang kita cintai ini, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya, membinasakan sebinasa-binasakannya, memiskinkan semiskin-miskinnya. Allah, orang yang menghina agama Allah, orang yang korupsi kekayaan negara, orang yang suka menghina para ulama-ulama kita, Rasul kita, Allah kita, agama kita. Mudah-mudahan pintu langitnya Allah terbuka dengan doa kita ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.